Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi untuk datang bersyukur kepada Tuhan, menaikkan pujian, pengagungan, sebab Dia yang layak dipuji, disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini buat kemurahan dan kebajikan yang terus mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih sebab Engkaulah perlindungan kami. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Hati kami teguh, sebab pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Sebab Tuhan, hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur, dengan mulut yang penuh pujian, pengagungan kepada-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Ya Tuhan, Kaulah pengharapan. Percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Tuhan. Kaulah pengharapan kami, Tuhan. Kaulah pengharapan. Percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Amin.
mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari bumi menghormatkan kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allah. Hallelujah, hallelujah. Kami puji, kami sembah, kami muliakan namamu, Yesus Tuhan. Kami sembah, sebab Kau yang layak dipuji disembah, ditinggikan diagungkan selamanya. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu.
Terima kasih. Terima kasih. Terpuji namamu. Terpuji Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Allah yang luar biasa, kami bangga dengan Allah yang seperti-Mu. Dan tolong yang ajaib bagi kami. Yang terlambat pertolongan-Mu. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Ya Allah. Terpuji, terpuji, terpujilah namamu. Siapakah yang layak dipuji disembah? Karena setiap perbuatan-Mu yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami bangga. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan.
Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang berkuasa dan berdaulat di bumi dan di surga. Engkau yang berdaulat atas hidup kami dan atas semesta. Segala kuasa ada dalam-Mu. Kau Allah yang setia. Kau Immanuel beserta dengan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terpuji, terpuji, terpuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Ajaib, ajaib Engkau. Kau dahsyat, Kau hebat. Sebab itu hanya kepadamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti itu. Hanya Kau satu-satunya. Kau yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Sekali mengatakan, Engkau Tuhan yang setia. Amin, amin. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku.
Sungguh Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, hanya tak berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan abadi, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya hanya Kau, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang aku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Hanya Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Sebab itu hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab firman-Mu ya dan amin bagi kami. Semua janji-janji-Mu Kau genapi bagi kami yang percaya dan mempercayakan sepenuhnya hidup ke dalam tangan. Seperti biarlah pagi hari ini kami kembali buka hati kami hanya ke firman. Sebab dari firman-Mu lah iman kami timbul bahkan bertumbuh semakin kuat di dalam. Seperti Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Joni. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi. Pagi hari ini kita sama-sama lagi belajar firman Tuhan di Yohanes 19 ya. Oke, akan saya bacakan. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesal dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah,
Aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketiga imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia. Berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jika engkau membebaskan dia, engkaulah bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostratos. Dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Yesus disalibkan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus, sambil memikul salibnya, dia pergi keluar tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Janganlah engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit satu bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria,
istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkata ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada sesuatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya kepada murid Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tapi mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segala mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluruskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah. Menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itulah ada sebuah kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu, hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Ya, sekian pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya, dari pembacaan di Yohanes 19, kita sudah tahu cerita tentang penyaliban Yesusnya. Nah, kita tahu ya Yesus disalibkan karena orang Yahudi itu iri sama Yesus ya. Nah, maka mereka menyalibkan Yesus. Ya, dari sini dari peringkop yang pasal ke-19 saya belajar sih tentang kuasa Tuhan dan tentang apa ya eh, kita yang diberi kuasa gitu kan. Seperti di ayat 10 kan. Ya, waktu itu Pilatus kan bilang karena dia merasa dirinya orang yang berkuasa yaitu gubernur saat itu ya. Dak. Jadi dia merasa dirinya berkuasa untuk menentukan hidup mati seseorang. Makanya di ayat 10 dia ngomong sama Yesus kan, dia nanya sama Yesus supaya Yesus memberi jawaban, tapi Yesus hanya diam aja. Nah, itu dia bilang, ya kalau aku nih punya kuasa untuk membebaskan ataupun menyalibkan kamu gitu. Tapi Yesus menjawab,
engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku gitu. Nah, jadi di sini ya kita belajar memang kadang kalau kita menjadi penguasa penguasa ataupun apa, kita merasa diri kita hebat gitu. Nah, atau kita menjadi seorang pemimpin perusahaan atau apa merasa kita ini punya kekuasaan, kita merasa kita bisa bertindak seenaknya. Tapi ya Tuhan katakan, kalau Tuhan tidak kasih kita kekuasaan itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita lihat kejadian di pasal 19 ini, Pilatus itu dia merasa Yesus itu tidak bersalah gitu. Ya, secara hukum kan dia menilai bahwa yang Yesus lakukan itu tidak salah. Nah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa juga. Nah, karena dia didesak oleh orang-orang Yahudi gitu. Nah, jadi ya kita melihat bahwa dalam pemerintah, ya contohnya di pemerintahan kita juga, kadang Pak pemimpin ini sudah bikin kebijaksanaan, tapi mereka tidak bisa melakukan karena ada rakyat itu yang ya orang yang demo gitu, yang menentang. Nah, jadi ya kita melihat di sini kalau Tuhan tidak memberi kita kekuasaan ya kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Tapi kalau ya kita melihat kalau Tuhan sudah punya rencana, apapun Tuhan bisa lakukan gitu. Ya, kadang hal-hal yang tidak masuk akal pun bisa Tuhan kerjakan gitu. Nah, jadi di sini di pasal sini saya belajar segala kekuasaan itu kalau tidak diberikan kepada kita, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi ya cukup kita harus belajar lewat firman Tuhan ini kita belajar. Belajarlah mengenal apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Kalau Tuhan sudah siapkan rencananya untuk hidup kita, apapun yang terjadi Tuhan pasti akan melakukannya. Nah, meskipun ya kadang kita melihat hal itu mustahil gitu. Ya, contoh ya tugas yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjangkau jiwa-jiwa, terutama ya karena firman Tuhan bilang apa? Satu orang percaya maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Kita melihat itu kan rencana Tuhan untuk hidup kita. Tuhan memanggil kita supaya keluarga kita diselamatkan. Ya, meskipun kadang kita melihat, wah, latar belakang keluarga kita, apalagi rata-rata ya dari penyembahan kepercayaan percaya sama berhala kan itu susah kan. Mereka punya paradigma itu susah dirubah. Tapi ya tugas kita percaya sama Tuhan ya kita jalankan, kita memberitakan. Tuhan akan lakukan. Nah, kita melihat kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan akan melaksanakan setiap rencananya untuk hidup kita. Jadi di pasal 19 ini ya saya belajar ya kalau Tuhan sudah memberi kita kekuasaan, kita bisa melakukan apapun juga. Tapi kalau Tuhan tidak memberi kita kuasa itu, kita punya niat apapun, kita tidak bisa kerjain. Seperti Pilatus, kita lihat dia punya niat membebaskan Yesus, tapi dia tidak mampu. Nah, di sini saya belajar ya, kita harus percaya sama Tuhan, dan kita harus tanya Tuhan, apa yang rencana Tuhan buat hidup kita? Kalau yang lainnya ya ini kita semua sudah tahu ya tentang menyalibkan Yesus, tentang kematiannya. Yaitu Tuhan mati supaya kita semua bisa diselamatkan. Ya, mungkin dari saya itu yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan ke Pak Heri untuk melanjutkan. Oke, terima kasih untuk Ko Joni. Jadi hari ini ada satu hal yang Tuhan terus ingatkan bagi kita tentunya, seperti apa yang tadi sudah Ko Joni sampaikan, bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, termasuk itu jabatan, pangkat, harta, jangan berpikir bahwa itu adalah milik kita dan itu adalah kekuasaan tertinggi. Ya, bagi orang dunia, harta dan tahta itu menjadi kuasa yang paling tinggi di dunia ini. Makanya semua orang berlomba-lomba mengejarnya dengan berbagai macam cara. Bahkan
Ketika mereka sudah berkuasa, mereka berasa mereka yang paling berkuasa untuk mengatur segala-galanya. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Seperti Paulus kepada jemaat Roma katakan segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi mari hal ini yang terus mengingatkan kita untuk kita terus menjaga langkah hidup kita sehingga tidak terjebak pada virus kesombongan. Karena kita tahu sekali lagi Tuhan itu menentang orang yang sombong, tetapi sebaliknya Tuhan itu mengasihani orang yang rendah hati. Mari terus kita jaga hati kita. Nah, hal berikutnya selain dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Coach Joni, ketika kita membaca seluruh ayat-ayat di dalam pasal 19 ini, ada beberapa kali kita baca kalimat supaya genaplah apa yang dituliskan para nabi, apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Karena memang sekali lagi bicara tentang pribadi Yesus, yang berkali-kali saya katakan ada 5 hal besar dalam hidup Yesus, dan semuanya itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Baik itu tentang kelahirannya, bahkan tempat kelahirannya, itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Dan kemudian kematiannya, cara matinya, dan kemudian kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Dan 4 hal dari 5 perkara besar yang ada dalam hidup Yesus yang sudah dinubuatkan itu sudah digenapi. Maka kebenaran yang mau Tuhan ingatkan lagi kepada kita bahwa kedatangan Yesus kali yang kedua yang juga disampaikan oleh malaikat-malaikat pada waktu Yesus naik ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, hai orang-orang Galilea, mengapa engkau menatap ke langit? Yesus ini yang hari ini engkau lihat naik ke surga, dia akan kembali dengan cara yang sama. Dan sekali lagi kita percaya itu pasti akan digenapi. Hari-hari ini kita melihat bagaimana tanda-tanda kedatangan Yesus kali yang kedua itu semakin nyata digenapi. Seperti apa yang Yesus sampaikan di Injil Matius 24, bahwa tanda-tanda kedatangannya akan terjadi banyak bencana, terjadi peperangan, terjadi kelaparan, dan penyesatan. Maka bagi kita, ayo terus berdoa dan berjaga-jaga. Hidup ini singkat, tapi jangan sampai kita salah menggunakan hidup ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, yang tentu dilatar belakangi oleh tipu daya iblis, itu akan terus berusaha menyeret kita, bahkan menjatuhkan kita. Karena Yesus juga katakan sekiranya mungkin orang-orang pilihan. Makanya Wahyu katakan jangan cuma stop menjadi orang yang dipanggil, dipilih, tapi biarlah kita setia sampai akhir. Jangan hanya karena hal-hal sepele, hanya hal-hal keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, akhirnya kita kembali melakukan perbuatan dosa, dan itu mengikat hidup kita, dan sampai pada akhirnya kita didapati tidak setia. Jadi kedatangan Yesus kali yang kedua itu sudah dekat. Kalau mau belajar tentang eskatologi, tentang peta zaman, ya saya tidak mau katakan kedatangan Yesus hanya tinggal hitungan tahun dan itu enggak panjang lagi. Jadi mari terus miliki hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Hati yang hormat akan Tuhan. Sehingga fokus hidup kita bukan lagi kepada perkara-perkara duniawi yang bisa menyeret kita kembali kepada cara hidup duniawi. Apa artinya sih kita jadi orang Kristen kalau sampai pada akhirnya kita nggak didapatin setia? Hari ini kita belajar bagaimana Yesus setia sampai akhir. Walaupun
untuk menjadi setia, Yesus harus mengalami yang namanya penderitaan secara daging. Penderitaan daging kita itu bukan penderitaan seperti apa yang Yesus alami. Penderitaan daging kita itu yang saya sering lihat itu karena keinginan daging kita sendiri yang membuat kita menderita. Jadi mari Bapak Ibu lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pergunakan waktu yang ada, kata Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Wahyu katakan memang iblis dengan geramnya yang dahsyat, karena dia tahu waktunya sudah singkat, waktu dia dilempar ke bumi ini. Bayangin, waktu dia dilempar ke bumi itu kan udah secara kronos, secara waktu yang diketahui oleh manusia itu kan udah nggak tahu. Tapi iblis tahu waktu itu cuma singkat. Makanya dia bekerja sungguh-sungguh. Nah, kita juga harus tahu waktu kita ini juga singkat sebenarnya. 70-80 tahun itu singkat. Kalaupun kita diizinkan Tuhan mencapai umur itu, Bapak Ibu. Hari-hari ini kita sering mendengar tiba-tiba orang yang baru umur 30 sekian mati. Umur 40 mati. Jadi mari sungguh-sungguh hidup ini Bapak Ibu. Apalagi bicara tentang kedatangan Yesus kali yang kedua sekali lagi. Itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Dan Yesus berkata, firman Tuhan berkata, jika anak manusia itu datang kedua kali ke dalam dunia ini, apakah dia mendapati iman di bumi? Apakah dia masih mendapati iman di dalam hidup kita? Dan sekali lagi iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati Bapak Ibu. Jangan bangga kita ngomong, oh yo aku beriman, aku percaya Yesus, tapi kelakuanmu tidak seperti Yesus. Karena 1 Yohanes katakan, barang siapa mengatakan dia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup dalam Yesus. Jadi ukurannya jelas Bapak Ibu. Engkau ini sungguh-sungguh ada di dalam Yesus atau enggak. Kalau kita ngomong, oh aku orang Kristen, ya mungkin kita beragama Kristen. Tapi kalau kehidupan kita tidak seperti apa yang Yesus lakukan, maaf, ini standar firman Tuhan. Jangan-jangan kita ini hanya beragama Kristen. Dan saya mau kasih tahu, orang yang beragama Kristen itu juga tidak menerima anugerah hidup kekal. Jadi bukan beragama Kristen Bapak Ibu. Tapi kita ini Kristen, pengikut Kristus. Jadi mari Bapak Ibu, kalau hari ini engkau sedang jatuh, bangkit, minta ampun, Tuhan pulihkan, berjalanlah sungguh-sungguh. Sehingga seperti saya katakan, kita ini harus tobat, metanoia, tesufa, seperti khotbah Pak Perija. Jadi bukan cuma sekedar pokak, kapok karena lagi ngadapin masalah akibat perbuatan dosa kita. Nanti kalau sudah mulai aman, nyungsep lagi. Nanti kalau udah sakit, kapok lagi. Nggak seperti itu kekristenan kita. Tapi mari semakin hari, semakin sungguh-sungguh setia sampai akhir. Seperti Yesus setia sampai mati. Itu untuk kita Bapak Ibu. Jadi mari lakukan hal yang sama untuk kita setia sampai akhir. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Ko Joni. Hari ini Ko Hendra yang doa ya. Nanti silakan Ko Hendra doa dan ditutup oleh Ko Joni. Oke, Tuhan berkati. Mari kita satu hati untuk doa pagi ini. Bapak, terima kasih kami bersyukur Tuhan buat pagi ini ya Tuhan. Terima kasih kami telah menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Bila itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, buat firman-Mu yang meneguhkan kami Tuhan. Bila kami boleh memakai setiap apapun yang Tuhan percayakan, apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Bila kami boleh pakai buat kemuliaan Kau ya Tuhan. Terima kasih buat Ko Joni Tuhan yang telah membagikan kebenaran Tuhan. Bila Tuhan berkati hidupnya Tuhan, Tuhan menyertai selalu hidupnya Tuhan. Berkati usaha tokonya Tuhan. Dan sediakan pelanggan-pelanggan kepada dia Tuhan. Berkati anak dan istrinya Tuhan. Bila kesehatan Tuhan limpahkan ke dalam keluarga Ko Joni juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Ko Joni ke dalam tangan kasih-Mu juga Tuhan. Dan juga Bapak kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Buat setiap kemoterapi yang dihadapi, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemudahan dalam menjalani kemoterapi juga Tuhan. Biarlah pemulihan-Mu sempurna dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan
Bu Dorcas dalam Tuhan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan buat Pak Ongko ya Tuhan, buat hari-hari tuanya Tuhan, kami juga menyerahkan dia dalam Tuhan kasih-Mu dan pimpinan-Mu Tuhan. Bila damai sejahtera-Mu Tuhan, boleh melingkupi hatinya Tuhan. Tuhan terus berikan kesehatan Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih, kami juga serahkan Pak Ongko Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara Indonesia Tuhan. Kami mau melepas berkat buat bangsa Indonesia, berkat damai sejahtera buat bangsa Indonesia Tuhan. Bila Tuhan berikan hikmat Tuhan kepada pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, dari Presiden, Wakil Presiden, maupun dari jalan terendah Tuhan. Buat mereka dalam mengambil keputusan Tuhan, sehingga keputusan itu boleh mensejahterakan rakyat Indonesia Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat setiap wilayah Indonesia yang terkena dampak dari banjir ataupun bencana alam ya Tuhan. Buat Aceh, buat Medan, maupun daerah Padang Tuhan. Bila Tuhan yang menolong Tuhan, Tuhan berikan kekuatan Tuhan buat setiap korban yang terkena ya Tuhan, dalam imbas Tuhan. Bila Tuhan akan berikan semuanya hikmat kepada mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap proses apapun, dari bantuan apapun, biar itu selalu dengan benar ya Tuhan, dan kepada mereka yang terdampak Tuhan. Terima kasih, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu, dan biarlah kasih setia-Mu selalu menyertai dan menuntun setiap langkah kami hari. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Ko Jani.